Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik adalah semua aspek fisik non-manusia dalam lingkungan di mana perilaku konsumen itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Jailani, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana lingkungan dan situasi konsumen. Kenapa kita melakukan perkuliahan ini? Ya, tujuan pembelajarannya adalah untuk mendeskripsikan pengertian lingkungan konsumen dan juga mendeskripsikan pengertian situasi konsumen. Perlu diketahui bahwa konsumen tidak hidup sendiri, ia senantiasa berinteraksi dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dan juga dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi konsumen merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain, sehingga yang dapat mempengaruhi lingkungannya adalah ia sendiri dan juga ia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Baik, lingkungan konsumen itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan sosial dan juga lingkungan fisik. Apa itu lingkungan sosial? Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang di sekelilingnya atau interaksi dengan orang banyak. Lingkungan sosial bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, tapi juga termasuk perilaku dari orang-orang tersebut. Lingkungan sosial terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Apa itu lingkungan mikro? Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen tersebut. Misalnya ayahnya, adiknya, atau anggota keluarga lainnya. Lalu untuk lingkungan mikro adalah yang akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen secara langsung. Keluarga kerap menjadi unit pengambilan keputusan yang utama. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Lalu yang kedua adalah lingkungan makro. Apa itu lingkungan makro? Lingkungan makro adalah lingkungan yang jauh dari konsumen. Lingkungan makro bersifat umum dan berskala luas. Misalnya sistem politik dan hukum, kondisi ekonomi dan budaya. Contoh lingkungan makro seperti kondisi ekonomi yang menurun pada saat awal-awal pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga banyak konsumen yang berhemat dan membeli barang-barang atau jasa yang sangat penting untuk kebutuhan hidupnya. Lalu lingkungan fisik. Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik adalah semua aspek fisik non-manusia dalam lingkungan di mana perilaku konsumen itu terjadi. Jadi, segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling konsumen disebut dengan lingkungan fisik. Lalu, ada dua unsur dalam lingkungan fisik. Yang pertama adalah unsur spasial, meliputi semua jenis objek fisik seperti produk dan merek. Lalu ada toko dan desain interiornya. Juga termasuk di dalamnya adalah negara dan kota. Yang kedua adalah unsur non-spasial. Apa itu? Yaitu meliputi faktor-faktor yang tidak dapat diraba, seperti suhu, kelembaban, cuaca, penerangan, dan tingkat kebisingan. Situasi konsumen adalah
faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu dan tempat tertentu. Situasi konsumen terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama, tempat dan waktu di mana perilaku itu terjadi. Lalu yang kedua, mengapa perilaku tersebut terjadi? Dan yang ketiga adalah apa pengaruhnya terhadap situasi tersebut terhadap perilaku konsumen. Adapun jenis-jenis situasi konsumen ada 3. Yang pertama adalah situasi komunikasi, lalu yang kedua situasi pembelian, dan yang ketiga adalah situasi pemakaian. Apa itu situasi komunikasi? Situasi komunikasi adalah suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Komunikasi tersebut bisa bersifat pribadi ataupun non-pribadi. Contoh yang bersifat pribadi, di mana konsumen berinteraksi dengan keluarganya mencari tahu tentang produk yang akan dia mau beli. Begitu juga pada saat dia sudah sampai di toko, dia berinteraksi dengan pramuniaga atau SPG, di mana dia mendapatkan informasi-informasi tentang produk yang dia mau beli. Itu termasuk adalah bersifat pribadi. Lalu apa yang dikatakan disebut dengan non-pribadi? Non-pribadi adalah pada saat konsumen mencari informasi melalui internet atau media sosial. Situasi pembelian yaitu lingkungan atau suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk atau jasa. Misalkan ketika konsumen berada di kapal laut, ia akan bersedia membayar berapapun harga sebotol air minum pada saat dia kehausan. Tapi dia akan berbeda pada saat dia membeli di pasar di swalayan. Ya, pada saat dia melihat harganya cukup mahal, dia akan berpikir untuk mencari tempat lain yang harganya lebih murah. Situasi konsumen yang ketiga adalah situasi konsumsi atau situasi pemakaian atau juga situasi penggunaan produk dan jasa, yaitu situasi atau suasana ketika konsumsi itu terjadi. Karakteristik situasi konsumen ada 5. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Suasana fisik yang menggambarkan situasi konsumen yang meliputi lokasi, dekorasi, aroma, cahaya, cuaca, dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial. Kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada saat situasi tersebut berlangsung. Yang ketiga adalah waktu. Waktu atau saat perilaku itu muncul, berkenaan dengan jam, hari, atau musim, atau pada saat Ramadan ataupun tahun baru. Jadi pada saat Ramadan contohnya, konsumen akan mempersiapkan konsumsi untuk berbuka. Nah, waktu inilah yang dinamakan dengan situasi konsumen, waktu berkenaan dengan waktu. Lalu yang keempat adalah alasan atau tujuan pembelian. Tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi. Misalnya konsumen yang berbelanja untuk hadiah akan menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan pada saat ia belanja untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Lalu yang terakhir adalah suasana hati. Suasana hati atau kondisi jiwa sesaat yang dirasakan oleh konsumen. Misalnya perasaan senang, perasaan khawatir, tergesa-gesa, atau perasaan sedih dan marah yang dibawa pada saat suatu situasi tertentu. Jadi kesimpulan dari perkuliahan kita dengan materi
lingkungan dan situasi konsumen adalah pada saat lingkungan itu mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, banyak dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungan yang terdekat, seperti keluarganya, atau dapat informasi-informasi dari orang-orang terdekatnya yang ia percayai. Maka ini akan mempengaruhi konsumen tersebut untuk memilih produk apa yang ia akan mau beli. Karena orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang mereka anggap dipercaya, sehingga lebih mudah untuk mengambil keputusan. Lalu, adapun situasi konsumen, di mana konsumen tersebut bisa berubah-ubah melakukan keputusan pembelian, tergantung situasinya. Maka dapat dikatakan situasional ini dapat berlaku bisa singkat, bisa juga lebih lama, atau bahkan cenderung lama sekali dari biasanya. Karena tergantung situasi yang dihadapi oleh konsumen tersebut. Contoh, pada saat pandemi yang berkepanjangan, maka situasi pembelian konsumen ini berpengaruh untuk dia melakukan pembelian-pembelian yang dirasa tidak penting sampai batas waktu yang dianggapnya sudah mencapai kemampuannya untuk membeli barang-barang yang lainnya. Nah, jadi situasi ini juga bisa berdampak pada keputusan pembelian di mana konsumen itu akan memilih produk yang ia mau beli. Saya rasa itu kesimpulan di hari ini, di pertemuan kita kali ini. Dengan kita mengetahui lingkungan dan situasi konsumen tersebut, maka kita dapat sebagai pemasar dapat menyimpulkan produk apa yang sedang dibutuhkan pada situasi, kondisi, dan tempat atau waktu yang tepat untuk melakukan penawaran pembelian. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters.
This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.